Jika kita sedang merasa tidak berguna dalam hidup ini, ingatlah kalau ada banyak orang di luar sana yang menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan masa depannya daripada mempersiapkannya. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus Direktur Utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh tata surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Sobibor yang dirilis pada tahun 2018, di mana film ini menceritakan kisah pelarian 150 tahanan dari penjara di masa Perang Dunia Kedua yang kekejaman dan kebengisannya pada tahun itu sangatlah parah dan tidak masuk akal. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di negara Polandia pada tahun 1942, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kamp pemusnahan bernama Sobibor, di mana kamp tahanan ini dibangun pada masa Perang Dunia Kedua saat Jerman menginvasi Polandia. Di sini terlihat kalau penjara ini kedatangan banyak warga Yahudi yang dijanjikan bisa hidup normal selama perang terjadi, dan kedatangan mereka pun disambut oleh para tentara Jerman. Comme ça, on va pas les changer. Kemudian mereka pun disuruh menyerahkan semua barang bawaan mereka dan akan dikembalikan setelah proses pemeriksaan selesai. Setelah itu mereka semua pun dikumpulkan dalam sebuah ruangan untuk dilakukan pengelompokan. Lalu salah seorang perwira menjelaskan kalau mereka hanya akan dipisahkan untuk sementara dan nantinya mereka pun bisa berkumpul kembali dan hidup bersama seperti biasanya. Di sini mereka terbagi menjadi dua kelompok, yang mana kelompok pertama adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan dan akan diberikan pekerjaan, sementara kelompok kedua adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Setelah beres membagi kelompok, mereka yang tak mempunyai kemampuan pun diperintahkan untuk mandi di tempat yang telah disiapkan. Namun saat itu ada seorang anak perempuan yang tidak mau ikut mandi dan ingin pergi bersama kakaknya yang bernama David dan masuk ke dalam kelompok pekerja. Akan tetapi David dan keluarga tak mengizinkannya, yang akhirnya ia tidak jadi ikut dan mereka pun berpisah di sana. Kemudian saat itu para tahanan wanita pun dipisahkan dan diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Namun ternyata setelah berada di ruangan khusus, mereka dibunuh menggunakan gas beracun oleh para tentara Nazi. Keesokan harinya, para tahanan pun mulai bekerja untuk memisahkan barang-barang mereka sendiri yang kemarin dirampas oleh Nazi, dan mereka pun menyerahkan semua barang-barang berharga kepada tentara, membuat mereka sangat merasa senang dengan banyaknya barang berharga tersebut. Sementara salah seorang Yahudi yang bernama Jacob seketika terkejut ketika tak sengaja melihat cincin perkawinannya, dan di sini ia pun langsung sadar kalau istrinya telah mati dibunuh oleh tentara Nazi. Di sisi yang lain, para tahanan yang sudah lama berada di kamp ini berusaha kabur dengan memotong pagar kawat. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang selamat karena beberapa dari mereka menginjak ranjau, sementara sisanya langsung ditembak dengan senapan mesin. Akibat kejadian itu, seluruh tahanan pun dibariskan di lapangan dan mereka semua diberi peringatan untuk tidak melakukan tindakan nekat dengan melarikan diri, yang karena si pemimpin sudah kepalang emosi, ia pun memberikan peringatan keras dengan menembak para tahanan dengan acak agar semua tahanan bisa disiplin. Pada malam harinya, Jacob memberitahu tahanan lain bahwa tentara Nazi telah membunuh para tahanan perempuan. Namun David sama sekali tidak percaya karena ia sangat percaya pada janji tentara Nazi yang akan menjaga keluarganya. Setelah Jacob terus meyakinkannya, akhirnya David pun menyelinap keluar untuk memastikan sendiri ucapan dari Jacob. Sesudah berada di luar, David pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jacob. Ternyata semua tahanan yang dipisahkan sebelumnya telah tewas dan semua mayatnya dibakar, termasuk adiknya dan juga kedua orang tuanya.
Pada keesokan harinya, orang-orang Yahudi yang baru tiba di camp ini pun sadar kalau ternyata janji Jerman pada saat itu hanyalah tipuan agar mereka mau datang ke camp pemusnahan ini. Lalu saat itu seorang tahanan bernama Leo menghampiri tahanan lain yang bernama Alex, di mana Leo meminta Alex untuk memimpin rencana pelarian yang telah ia siapkan. Ternyata Leo tahu kalau Alex adalah perwira dari tentara Rusia, tetapi Alex masih ragu untuk bergabung dan meminta waktu untuk berpikir. Sementara di gudang, barang-barang berharga hasil rampasan sedang dipisahkan oleh seorang tahanan bernama Keim, di mana ia menemukan dompet dengan bahan kulit yang sangat langka. Kemudian Keim pun memberikan dompet itu kepada tentara Nazi yang sedang mengawasinya. Di sini si tentara Nazi pun sangat senang dan memberikan hadiah berupa Homer. Namun Keim menolak karena dirinya tidak pernah meminum Homer seumur hidupnya. Yang karena hadiahnya sudah ditolak mentah-mentah, si tentara pun dengan bengisnya langsung mencambuk Keim sebagai hukumannya. Complet. Si tu perds le fil, je recommence. Fort. Tak lama setelah itu, komandan Nazi bernama Karl datang dan memberikan sebuah kalung kepada salah satu tahanan wanita bernama Selma. Akan tetapi Selma menolaknya yang membuat Karl sangat kesal dan langsung menyuruh Keim untuk memberikannya sekaligus mencium Selma. Namun di sini Keim tidak berani dan membuat Karl semakin emosi. Tapi ia seketika berhenti marah ketika melihat Alex yang lewat dan melihatnya. Mon père! Mon... Kemudian Karl yang emosi pun menemui Alex dan menyuruhnya untuk memotong batang pohon yang besar dan keras dalam waktu 5 menit. Dan jika ia tidak berhasil, maka 10 tahanan yang ada di sana akan dihabisi. Mendengar hal itu, Alex pun tidak bisa menolak. Lalu ia pun mengayunkan kapak dan berusaha membelah batang pohon itu dengan sekuat tenaga. Sementara para tahanan yang lain hanya bisa menonton dengan pasrah. Namun beruntungnya Alex bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Karena keberhasilannya, Alex pun ditawari 1 buah apel sebagai hadiah. Namun ia menolak tawaran itu dengan mengatakan kalau makanan yang diterimanya di sini sudah sangat cukup. La nourriture que je reçois ici. Pada malam harinya, Leo pun menemui Alex dan membicarakan tentang pelarian mereka. Namun ternyata Alex masih tetap ragu dan tak bisa memastikannya di malam itu. Lalu tiba-tiba datang beberapa tahanan lain yang langsung menghajar mereka berdua. Yang ternyata mereka adalah para tahanan yang tak setuju dengan adanya pelarian karena mereka sangat takut akan hukuman mati dari tentara Nazi. Ils ne veulent pas de l'évasion. Dan keesokan paginya, Alex diajak Leo untuk berkumpul dengan tahanan lain yang ingin ikut kabur, yang salah satunya adalah David, di mana David mengatakan bahwa tentara Nazi telah membakar 100 orang lagi hari ini. Dan tampaknya David sangat trauma dengan semua kekejaman yang dilihatnya di camp ini. Ditambah ia juga sudah kehilangan keluarganya. Yang mendengar hal itu, Alex pun semakin memikirkan keputusannya untuk bergabung dalam pelarian ini. Beberapa minggu kemudian, sebuah kereta datang ke penjara dan para tahanan pun diperintahkan untuk mengambil muatan dari kereta tersebut. Saat pintu kereta itu dibuka, mereka pun merasa ngeri ketika melihat isi dari kereta tersebut adalah tumpukan mayat para tahanan yang sudah membusuk. Mereka dipaksa mengambil mayat-mayat tersebut karena jika menolak mereka akan dihukum. Dan tanpa disangka, saat itu Alex menemukan seorang tahanan yang masih hidup di dalam kereta. Tapi salah seorang tentara Nazi yang melihatnya langsung menembak orang tersebut tanpa keraguan. Et celui-ci, c'était un coup parfait. Saat mereka sedang membicarakan dari camp mana mayat itu berasal, tiba-tiba kepala tahanan yang bernama Puskas datang ke sana. Di sini mereka semua yang emosi pun berniat menghajar Puskas karena dianggap sebagai kaki tangan tentara Nazi. Namun Alex melarangnya dan langsung mengajak Puskas untuk berbicara. Dan dari Puskas lah mereka akhirnya tahu bahwa para tahanan tadi berasal dari camp yang sengaja dimusnahkan oleh Nazi. Dan selanjutnya orang-orang Yahudi yang ada di camp ini akan dimusnahkan juga. Mengetahui bahwa pemusnahan mereka sudah semakin dekat, Alex pun memutuskan untuk segera melakukan pemberontakan yang diawali dengan membunuh semua perwira Nazi yang semuanya ada di camp ini dan mengambil senjata mereka untuk bisa kabur.
Ce sont eux les cerveaux de Sobibor. Si on détruit les cerveaux, il a accès à tous les bâtiments où résident les officiers. Et on sort tous d'ici. Par l'entrée principale. On les poignarde. Pada sore harinya, Puskas pun memberitahukan kepada Alex bahwa ia sudah membunuh seorang perwira, di mana besok mereka harus segera bertindak sebelum tentara Nazi menyadari kematian perwira tersebut. Kemudian Alex pun langsung menyusun rencana untuk membunuh ke-12 perwira Nazi yang ada di camp ini, di mana mereka satu persatu akan dipancing ke sebuah ruangan dengan menggunakan barang-barang berharga, dan setelahnya mereka pun akan dibunuh di sana. Lalu tiba-tiba seorang tahanan muda bernama Thomas muncul dan menawarkan diri sebagai umpan untuk memancing para perwira, di mana Thomas pun sangat yakin bahwa ia tidak akan dicurigai karena sudah terbiasa menjadi pelayan pasukan Jerman. Akhirnya Alex dan teman-temannya pun setuju bahwa Thomas yang akan memancing para perwira. Bretsky fera sonner la sirène. Nous irons tous sur l'Appelplatz. Je m'occuperai de Frenzel et Boris, des communications. Et Neumann et Beckmann resteront cachés dans le bâtiment administratif. Di tengah perencanaan itu, tiba-tiba terdengar suara sirene yang menandakan bahwa semua tahanan harus segera berkumpul di lapangan. Tak lama datanglah pasukan Nazi yang menggunakan masker dan menyuruh mereka semua untuk berlutut. Dan setelah itu, tentara Nazi pun langsung menembakkan senapannya ke atas dan bersenang-senang melihat para tahanan yang ketakutan. Pada malam harinya, para tentara Jerman pun mengadakan pesta dengan mabuk-mabukan, dan sebagai hiburannya mereka menembaki tahanan Yahudi secara acak. Setelah itu mereka pun menyiksa beberapa orang Yahudi dengan menyuruh mereka menarik gerobak dan menyambuknya seperti seorang kuda. Jacob yang mulai gila karena kehilangan istrinya berusaha meminta agar istrinya dikembalikan. Namun tentu saja itu tidak mungkin dan Jacob malah disiram 2 botol minuman yang kemudian beliau langsung dibakar hidup-hidup. Melihat kekejaman itu, Alex pun memberanikan diri meminta tentara Nazi agar berhenti melakukan penyiksaan. Akan tetapi hal itu membuat Karl sangat marah dan langsung menyiksa Alex dengan menyuruhnya menarik gerobak yang ia naiki. Setelah pesta berakhir, teman-teman mereka yang berhasil selamat dan hanya mengalami luka harus kembali bekerja untuk mengambil mayat teman-teman mereka. Tak lama seorang wanita bernama Luka menemui Alex yang terbaring tak sadarkan diri karena kelelahan menarik gerobak yang dinaiki Karl. Yang kemudian Alex pun berhasil kembali sadar dan membuat Luka sangat bersyukur. Ternyata Luka adalah gebetannya Alex, di mana Alex mengatakan bahwa dirinya akan segera membawa Luka keluar dari tempat ini. Pada keesokan harinya, Thomas mulai membantu menjalankan rencana kelompok pelarian dengan mengajak seorang perwira Nazi menuju ke ruangan jahit untuk menunjukkan sebuah jaket kulit yang sangat langka. Setelah masuk ke ruang jahit, si perwira itu begitu tertarik ketika melihat jaketnya, tapi tiba-tiba beres menghabisi satu perwira, Thomas kembali membawa perwira lainnya dengan cara yang sama menggunakan jaket kulit langka. Begitu juga dengan perwira ketiga yang sama juga tewas di ruangan jahit. Dan setelah itu, 3 perwira lainnya kembali dibawa ke ruang sepatu. Dan yang terakhir ia mati mengenaskan dengan ditusuk matanya menggunakan gunting. Pembunuhan pun berlanjut dan kini giliran David yang melaksanakan tugas itu untuk membunuh seorang tentara. Dengan pisau yang telah disiapkan, David pun langsung menusuk si perwira hingga tewas. Dan akhirnya David pun berhasil membawa beberapa senjata dari pos yang dijaga oleh perwira tersebut. Bravo, garçon, bravo.
Carl yang menyadari semua anak buahnya menghilang, segera mengumpulkan seluruh tahanan di lapangan. Setelah seluruh tahanan berkumpul, Carl yang curiga pun langsung bertanya mengapa anak buahnya sedari tadi tidak terlihat. Namun sebelum ia menyiksa para tahanan agar mengaku, tiba-tiba sebuah peluru berhasil mengenai tubuhnya, yang ternyata itu adalah David yang bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Melihat para penjaga menembaki persembunyiannya, David dan teman-temannya pun langsung melakukan perlawanan hingga pemberontakan pun akhirnya dimulai. Dalam pemberontakan itu, banyak dari teman Alex yang tewas demi melawan dan mengalihkan perhatian agar para tahanan yang lain bisa berlarian dengan selamat. Di sini Carl yang terluka hanya bisa menatap semua tahanannya kabur dengan bebas. Sementara itu, Alex berteriak mencari luka si gebetannya, namun sayangnya luka yang saat itu bersembunyi tertembak di dadanya. Kemudian Alex pun segera membawanya pergi dari kamp pemusnahan ini. Dan di akhir cerita, dari pemberontakan itu, 400 orang tahanan Yahudi berhasil melarikan diri dari kamp tersebut. Namun dari 400 orang yang ada, 100 orang tewas dalam upaya pelarian tersebut karena Carl segera menghubungi bantuan dan tentara Nazi kemudian langsung melakukan pengejaran. Sementara 150 orang lagi, mereka berhasil ditangkap oleh penduduk Polandia kemudian diserahkan ke tentara Nazi demi mendapatkan hadiah. Lalu 150 orang Yahudi itu pun langsung ditembak mati oleh tentara Nazi. Jadi dari 400 orang itu hanya 150 orang yang berhasil selamat. Yang sangat kejam dari kisah ini adalah kamp pemusnahan Sobibor ini sudah menewaskan hampir 250.000 orang Yahudi dan menjadikannya kamp Nazi yang sangat mematikan. Setelah pemberontakan itu, Nazi menghancurkan kamp ini untuk menyembunyikan kejahatan mereka dari tentara Soviet yang saat itu sedang maju untuk mengusir mereka dari Polandia. Dan aksi heroiknya Alex yang membawa saudara Yahudinya kabur dari kamp Sobibor tidak pernah diakui selama hidupnya karena setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kamp tahanan ini kurang mendapat perhatian dari segi historis dan juga sejarah peperangan, dan film akhirnya selesai. Teruslah bernapas meski hidup isinya tidak karuan, karena esok hari bisa jadi masalah yang datang menjadi lebih kacau lagi. Sedikit kalimat penutup dari saya yang cukup menggambarkan film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk terus berjuang meski hidup isinya tidak karuan dan masalah selalu datang, karena dengan bekerja sama mencapai sesuatu, pasti kita akan berhasil mendapatkannya jika berjuang sekuat tenaga. Dah lah, ngomong apaan sih ini saya ya? Oke, segitu dulu aja dah. Makasih banyak nih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video yang lain.